Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyafira Putri Rini Santoso dari kelas 11 IPA 1. Di bidang pemerintahan, Raffles menegosiasikan perdamaian dan beberapa operasi militer kepada sejumlah penguasa lokal yang dianggap menentang kerajaan Inggris. Salah satu operasi militer terjadi pada 21 Juni 1812 ketika Raffles memerintahkan serangan ke Yogyakarta. Ketika itu Keraton Yogyakarta merupakan salah satu dari dua kerajaan lokal terkuat yang ada di Pulau Jawa. Serangan Inggris membuat keraton rusak parah. Raffles juga memerintahkan ekspedisi militer ke Palembang untuk menggulingkan pemerintahan Sultan Mahmud Baharudin II dan merebut Pulau Bangka. Padahal Sultan Mahmud Baharudin II telah membantu Inggris mengusir Belanda. Raffles bermaksud menjadikan Bangka sebagai markas tentara Inggris untuk menahan Belanda pasca berakhirnya Perang 6 Koalisi untuk menghancurkan Napoleon. Di bawah penjajahan Inggris, Jawa dibagi menjadi 6 keresidenan. Kebijakan ini diambil agar Inggris lebih mudah dalam mengawasi daerah-daerah di Pulau Jawa. Setiap presiden tersebut dikepalai oleh seorang residen dan asisten residen. Ke-16 keresiden yakni Keresiden Banten, Keresidenan Banyumas, Keresidenan Besuki, Keresiden Bogor, Keresidenan Cirebon, Keresidenan Jakarta, Keresidenan Karawang, Keresidenan Kediri, Keresidenan Kadu, Keresidenan Madiun, Keresidenan Madura, Keresidenan Pati, Keresidenan Priangan, Keresidenan Rembang, Keresidenan Semarang, Keresidenan Surakarta. Selama masa pemerintahannya, Raffles melakukan reformasi massal untuk mengubah sistem kolonial pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan dengan berpegang pada 3 prinsip, yakni yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Yang ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Yang kedua, kebijakan di bidang ekonomi. Raffles berusaha menjalankan beberapa kebijakan untuk memajukan perekonomian di Hindia, tetapi program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan yang dijalankan Raffles yakni melaksanakan sistem sewa tanah atau pajak tanah atau land rent yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang, penghapusan penyerahan wajib hasil bumi, penghapusan kerja rodi dan perbudakan, penghapusan sistem monopoli, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Kebijakan land rent yang dicanangkan Raffles tersebut hasil dari pandangannya mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, sudah selayaknya rakyat menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa dari tanah yang diolahnya. Pajak dipungut perorangan, meski dalam praktiknya per desa. Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produktivitas tanah. Hasil sawah kelas 1 dibebani pajak 50%, hasil sawah kelas 2 dibebani pajak 40%, hasil sawah kelas 3 dibebani pajak 33%, hasil tegalan kelas 1 dibebani pajak 40%, hasil tegalan kelas 2 dibebani pajak 33%, hasil tegalan kelas 3 dibebani pajak 25%. Beban pajak ini memberatkan rakyat yang tak sanggup membayar dengan uang, membayar dengan beras. Pajak yang dibayar dengan uang diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor residen. Sedangkan pajak yang berupa beras dikirim ke kantor residen setempat oleh yang bersangkutan atas biaya sendiri. Kebijakan pemungutan pajak ke residen itu untuk mengurangi ulah penguasa setempat yang sering memotong atau mengurangi penyerahan hasil panen. Yang ketiga yaitu Raffles dicopot. Namun segala reformasi yang dilakukan Raffles dianggap terlalu mahal bagi East Indian Company atau EAC, kongsi dagang yang mencari untung. Pada 1815, Raffles ditarik dan digantikan oleh John Vendel. Keputusan tersebut dilakukan karena Inggris bersiap menyerahkan kembali Jawa ke Belanda. Penyerahan itu sesuai dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Pada 15 Oktober 1817, Raffles mendapat mandat sebagai gubernur jenderal di Bencoolen atau kini disebut Bengkulu. Saat itu Bencoolen merupakan koloni yang hasil ekspornya hanyalah lada. Raffles yang melihat tempat itu acak-adut langsung melakukan reformasi seperti yang dia perbuat di Jawa, seperti menghapuskan perbudakan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.